Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Divya Herlambang. Nah, sekarang kita berada di Family Laundry, salah satu klien laundry saya yang rencananya akan buka cabang lagi nanti di daerah Ciawi. Dan ini adalah laundry pertama beliau. Nah, yang akan saya jadikan tempat buat praktek bagaimana proses laundry kiloan yang benar. Jadi pada saat kita penerimaan ke customer itu sebaiknya kita memberikan sapaan yang baik, karena sekarang kita pakai masker ya, jadi mau nggak mau kita nggak bisa senyum, jadi sebaiknya kita memberikan sapaan. Seandainya nama customer saya adalah Ibu Ita, maka saya akan memberikan sapaan selamat siang Bu Ita. Nah, ini contoh. Jadi pada saat customer sudah menyerahkan pakaian saya akan timbang. Jadi customer pastikan melihat posisi timbangan ya. Pastikan sudah posisi 0. Nah, baru kita timbang. Nah, ini karena berhubung sedang ada COVID-19, maka SOP di laundry kita itu tidak menghitung di awal, tapi menghitung pada saat proses setelah pengeringan. Jadi untuk di awal kita tidak dihitung, melainkan dibuatkan nota. Nah, ini nota, itu pembuatan nota kita ada dua macam, nota manual dengan nota digital. Kita praktek untuk nota manual. Di sini kita bisa masukin tanggal masuknya, nama, alamat, nomor handphone, dan kiloannya. Nah, ini jumlah potong kita kosongkan. Ya, keterangannya adalah dia cuci setrika atau setrika. Nah, ini harganya. Tanggal masuk berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Ini aja ya teman-teman ya. Ini sudah ada nota yang sudah dibuat. Ini tanggal masuk, nama, alamat, nomor handphone, kemudian kiloannya. Nah, ini catatannya. Dan ini 3 hari, 2 hari, atau 1 hari. Nah, karena kita tidak menghitung pakaian di awal, maka kita harus memberikan pernyataan di nota yang harus ditandatangani oleh kasir maupun customernya. Dan yang kedua, biasanya kan kita ngitung di awal, jadi kita tahu di sini ada pakaian satuan atau tidak. Karena ini kita tidak menghitung, maka kita harus memberikan pernyataan juga di nota untuk bisa merubah nota sewaktu-waktu jika kita menemukan satuan. Satuannya seperti ada kebaya, pakaian sutra, dan lain-lain. Seperti ini ya. Jadi harus ada catatan, laundry berhak merubah nota jika ditemukan barang satuan dengan konfirmasi. Dalam artian pada saat nanti admin atau bagian proses mencuci dan menemukan ada pakaian satuan, itu sebaiknya proses pencucian itu dihentikan dan menghubungi customer terlebih dahulu apakah yang pakaian satuan itu mau diproses atau tidak. Kalau seandainya mau diproses, itu kita buatkan nota baru. Seandainya tidak mau diproses, maka pakaian itu dipisahkan aja dan kiloannya harus kita timbang ulang. Nah, untuk pembuatan nota sudah selesai. Jangan lupa
kita membubuhkan tanda tangan customer dan kasirnya. Jadi tanda tangan di sini ada tanda tangan terima, hormat kami, dan sebaiknya di sini juga harus ada tanda tangan pernyataan bahwa customer itu setuju. Dan untuk pakaian itu nanti kita ada 3 rangkap ya. Jadi rangkap yang pertama itu diberikan sama customernya, rangkap yang kedua itu ditempel di pakaiannya, ya dimasukkan ke dalam pakaian, dan rangkap yang ketiga itu disimpan untuk file kita. Customer sudah, maka kita masuk ke proses pencucian. Oke, ngobrol silakan. Nah, untuk proses pencucian itu sebaiknya dimasukkan ke dalam keranjang dulu. Nggak usah dicuci. Kita hanya itu aja. Keranjang mana? Nah, jadi pada saat proses pakaian mau mencuci ya, pakaian mau dicuci, itu sebaiknya kita masukkan ke dalam keranjang. Bawahnya ditempel di keranjangnya. Oke, kita balik ya. Sudah, pakai ini dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, untuk masukin pakaian ke dalam mesin cuci, itu kita nggak boleh langsung masuk semuanya ya. Jadi harus kita pilah-pilah mana pakaian berwarna dan mana pakaian warna putih. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada pakaian warna putih, itu sebaiknya jangan dicampur dengan pakaian warna hitam. Ya, jadi ini dipisah. Keranjang nggak ada lagi. Jadi untuk pakaian ini sebaiknya dipisah untuk pakaian warna putih dan pakaian warna hitamnya di sini. Nah, sambil kita pilah apakah ada pakaian satuan atau tidak, dan apakah ada pakaian yang perlu kita spotting atau tidak. Biasanya di bagian keras seperti ini kan kotor ya. Nah, ini harus dipisah dan disikat dulu. Ini cuma karena ini bersih, jadi nggak perlu kita sikat lagi. Nah, contoh seperti ini. Ini kita menemukan ada pakaian yang bagus ya. Ini contoh aja ya. Jadi saatnya kita menemukan ada pakaian sutra atau pakaian yang mahal, itu sebagai admin harus menghubungi atau mengkonfirmasi ke customernya apakah ini mau diproses atau tidak. Dan untuk mesin cuci juga itu macam-macam ya teman-teman ya. Jadi ada yang front loading, ada yang top loading. Nah, bedanya front loading dengan top loading itu apa? Front loading penampilannya dia lebih oke. Dan kelebihannya lagi dia hemat air. Cuman ada kekurangannya, kapasitasnya sangat amat kecil sekali. Jadi contoh di sini kapasitasnya 8 kg. Nah, di sini di mesinnya tertera 8 kg, tapi kita tidak bisa masukin 8 kg bener-bener full. Paling hanya bisa masuk 3 kg, 4 kg itu udah maksimal. Jadi jangan asal masukin semuanya. Nah, kalau mesin cuci top loading itu kelebihannya dia harga lebih ekonomis dan kekurangannya adalah boros air, tapi pencuciannya lebih maksimal. Dan sebaiknya untuk mesin cuci yang top loading itu bagusnya untuk bed cover maupun selimut. Jadi ini sudah kita proses untuk pencucian. Nah, ini proses pencuciannya sudah selesai. Jadi kita keluarkan ke keranjang. Nah, pada saat kita keluar dari keranjang seperti ini, kita juga harus cek lagi apakah ada barang yang tidak boleh masuk ke dalam mesin pengering. Jadi dipilah-pilah juga. Nah, setelah proses pencucian selesai, kita masuk ke proses pengeringan. Pengeringan itu biasanya karyawan kan suka kalau nggak diingetin, itu masukinnya kayak gini. Bener ya Iin ya? Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau masukin pakaian, itu sebaiknya satu-satu.
masuk proses ke pengeringan. Nah, pengeringan sudah selesai. Kita keluarkan lagi. Proses pengeringan sudah selesai, kita masuk ke proses penggosokan. Nah, untuk penggosokan sendiri, udah dinyalain kompornya? Belum panas ya? Belum sampai 30. Jadi untuk boiler sendiri, boleh di sini Pak? Untuk pengisian air, ini ada di sini. Pastikan keran air itu terbuka. Ya, ini untuk pengisian air. Nah, ini adalah untuk takaran airnya. Jadi ini kita sesuaikan juga. Seandainya gosokan kita banyak, itu isi airnya sampai full nggak masalah. Tapi kalau seandainya gosokan kita sedikit, isinya bisa setengah aja, disesuaikan. Dan ini adalah thermometer. Ini untuk mengetahui takanan pada saat kita udah bisa gunakan boiler atau belum. Jadi nanti kalau seandainya tekanannya sudah ke angka 30, boleh dideketin. Nah, ini sebelah sini. Ya. Ini kalau seandainya sudah ke angka 30, itu baru boleh kita nyalain. Kita naikin ke atas. Nah, ini adalah pembuangan air. Jadi pembuangan air ini fungsinya itu untuk nguras air setelah boiler digunakan. Jadi sebaiknya setiap sore hari sebelum pulang karyawan, itu boiler ini sudah harus dikuras semuanya. Jadi jangan biarkan air mengendap di tabung boiler, karena itu berisiko boiler itu bisa karatan. Nah, oke teman-teman, ini boiler kita sudah panas, sudah ke angka 30. Nggak usah ditunjukin ya, belum 30 ya. Ulang lagi. Oke teman-teman, ini kita sekarang sudah masuk proses penggosokan. Boiler juga sudah panas. Jadi kalau boiler sudah panas, ininya bisa dibuka nih kerannya, keran airnya. Sebelum kita gunakan setrika, itu keran pembuangan ini dibuka sedikit. Nah, ini kan masih ada keluar air ya. Jadi buka. Jadi pastikan sudah tidak ada kadar air yang tinggi. Baru kita tutup, kemudian dibuka lagi sedikit. Nah, jadi udah nggak ada keluar air kayak tadi lagi ya. Nah, sebelum gosok, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya kita sudah balik-balikin pakaian dari celana itu dipisahkan, celana sendiri, terus kaos sendiri, kemeja sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ditumpuk sesuai dengan itemnya, itu untuk memudahkan pada saat kita proses penggosokan. Nah, untuk celana sendiri itu gampang. Jadi teman-teman bisa langsung pastikan ini sudah terlihat rapi. Nah, bedanya setrika uap dengan setrika listrik itu apa? Kalau setrika listrik itu kita harus bolak-balik, harus dari sininya dulu. Tapi kalau setrika uap kita nggak perlu bolak-balik. Terus yang kedua, anti lengket. Jadi ini dari pertama kita buka sampai sekarang sama sekali nggak lengket, sama sekali nggak terbakar. Jadi itu sangat aman sekali. Dan yang ketiga, bedanya lagi kalau setrika listrik itu bisa lebih boros ya, karena pengerjaan sangat lama, sedangkan untuk setrika uap pengerjaannya bisa sangat cepat sekali. Nah, ini pada saat sudah rapi seperti ini sambil ditekan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sudah halus, jadi udah nggak perlu digosok lagi.
selesai prosesnya. Ini untuk celana jeans. Celana jeans juga sama. Dan kalau gosok celana itu sebaiknya searah ya. Jadi kalau ininya di depan terus, konsekuen. Ya, jadi ininya di depan ya di depan. Jadi jangan sampai celana pertama di depan, terus celana yang kedua ininya ke belakang. Jadi supaya penyusunannya juga bisa lebih rapi. Ini celana jeans. Nah, untuk celana jeans karena dia lebih tebal, jadi bisa 2 kali proses. Proses yang pertama di bagian bawahnya. Jangan lupa di bagian kantongnya itu dirapiin dulu, tangan kita bisa masuk ke dalam. Kok kayaknya tilut kenapa ya? Mati ya rekamanmu? Itu coba mati Bu, ini mah enggak tetap jalan tuh. Kok tilut? Atau jangan-jangan gini? Ininya mati. Ya iya loh Beb. Jadi berarti ininya deketin aja. Ayo deh, ini deketin Di situ. Oke lanjut ya. Ini pada di kantongnya jangan lupa tangan kita masuk ke dalam, pastikan kantong ini sudah rapi. Kenapa? Lupa sambil lihat obatnya gini. Nah ini dicek lagi kantongnya. Sama kayak gitu. Nggak usah. Nah untuk celana sudah selesai dan sekarang kita masuk proses ke kaos ya. Jadi untuk kaos sendiri itu ini kita pegang di bagian ketiaknya. Nah ini ketiaknya kita kebulin 1 kali. Kalau ketiaknya sudah, tinggal disusun. Pastikan kaos sudah rapi, baru kita gosok. Nah ini sudah rapi, kita gosok lagi. Jadi prosesnya ada 3 ya. Jadi proses yang pertama di bagian belakang, proses kedua udah kita lipat, yang ketiga di proses terakhir. Kita ulang lagi untuk proses kaos ya. Jadi pegang dulu ketiaknya. Kita susun yang rapi. Proses pertama, proses keduanya adalah
Kita lipat. Jangan turun, awan aja. Proses kedua ini menentukan pakaian itu rapi atau tidak sampai ke dalam-dalamnya. Jadi pada saat kita lipat, kita benar-benar pastikan pakaian itu sudah rapi, baru kita gosok. Ya ini ya. Kalau kanan itu. Ya, ya. Nah, ini yang ketiga. Ini untuk celana, kaos sudah. Nah, sekarang kita masuk ke kemeja. Kemejanya bagusnya nggak ada It. Itu mah baju tidur. Ini baju tidur ya. Oke teman-teman, ini karena kebetulan nggak ada kemeja, jadi adanya kemeja baju tidur nggak masalah ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah kancingnya sudah dikancingin dulu semuanya ini. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman bisa gosok di bagian kancingnya dulu. Kalau saya mengajarkan karyawan saya, kemeja itu rata-rata kan buat pakaian kantor, jadi untuk gosoknya harus lebih detail lagi. Dan setelah untuk bagian kancing, kemudian di bagian kerah, kemudian tangan. Nah, jadi penerapannya sedikit berbeda. Kalau untuk kemeja dia lebih detail. Kancing, kerah, tangan, baru kita pegang di bagian keteknya ini. Baru kita terapkan proses sama seperti gosok kaos tadi. Nah, ini karena tangan tadi sudah kita gosok, jadi udah halus. Jadi prosesnya sama dengan proses kaos tadi. Nah, ini bisa dirapikan. Oke, sudah selesai. Oke, untuk proses gosoknya sudah selesai. Dan prosesnya setelah penggosokan adalah itu finishing, packing. Dan untuk packing sendiri, pastikan pakaian itu benar-benar sudah dingin. Jadi untuk menghindari bau apek. Dan jangan lupa kita matikan dulu kompornya kalau sudah selesai gosok. Untuk packing, packing ada. Sekarang kita masuk proses ke packing. Karena baju yang tadi baru kita gosok tadi masih panas, maka saya akan praktek ke pakaian lain ya, yang memang dia sudah dingin. Dan untuk packing, kita ada dua cara, menggunakan plastik bening atau menggunakan plastik kresek. Jadi itu tergantung SOP yang diterapkan oleh ownernya masing-masing. Cuman untuk kali ini saya akan praktek keduanya. Jadi semoga teman-teman bisa pilih mana yang mau teman-teman pakai. Nah, untuk making sendiri sebaiknya celana-celana, baju-baju dan kemeja taruh di bagian tengah ya. Jadi supaya nggak gampang lecek lagi. Untuk parfuming sendiri itu kita bisa 1, kemudian bagian sini 2, 3, 4. Jadi 4 semprotan parfum. Oke teman-teman, ini karena sudah diparfumin, jadi saya lanjutin aja. Saya lanjut susun aja. Ini udah
parfum tadi ya, In? Udah mau semua. Jadi kalau ini kamu gosok kayak gini modelnya, In. Saya lihat kamu jadi konsumen udah bayar mahal-mahal gosok meja kayak gini, kira-kira kamu komplain ya? Hah? Ini nggak bagus ini gosok kayak gini. Ini direkam. Malu-maluin negara api nih, ya Allah Tuhan. Ini nggak boleh kayak gini, nanti diulang lagi ya. Iya, Bu. Ya ini diulang lagi ya. Gimana saya taruh di mana ya? Ini saya taruh aja bawa sini, nanti bongkar lagi loh ya. Iya, Bu. Ngomong saya packing kayak gitu. Meskipun saya bukan bos kamu, tapi Pak Opung akan melihat saya bagus dan tidaknya karyawan ini deh ya. Oke, lanjut. Kita susun. Ini celana-celana, kaos-kaos sudah kita susun jadi satu. Dan ini kita coba praktek packing menggunakan plastik bening. Nah, nanti setelah sudah semua diparfumin, kita parfumin lagi di bagian pinggirnya. Selotipnya mana ya? Jadi kalau sudah masuk semua, ini pakainya dibalik begini. Nah, untuk memastikan lipatan itu ke belakang, ke bawah. Nah, ini pastinya sudah tidak ada anginnya. Ini pakai lain. Sebentar, kakak dulu. Ayo bantu. Ya. Seperti ini. Jadi dia packingannya kotak ya, rapi seperti ini. Oke, sekarang kita coba praktek menggunakan plastik kresek ya. Oke teman-teman, ini kita coba langsung praktek packing menggunakan plastik kresek. Jadi manfaatnya menggunakan plastik kresek adalah itu juga untuk mengurangi sampah plastik, karena kalau kita menggunakan plastik bening seperti ini pada saat penyerahan ke customer kita masih wajib memberikan kantong kresek lagi. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini, kita tidak perlu ngasih kresek lagi. Dan kresek ini juga bisa bermanfaat buat customer itu sendiri, buat naruh pakaian kotor atau buat yang lainnya.
nih teman-teman. Jadi packing menggunakan kresek dan versi packing menggunakan kantong plastik. Oke, proses laundry sudah selesai dan proses yang terakhir adalah penyerahan ke customer. Jadi pada saat pakaian sudah selesai, ini kita wajib nempel pakaiannya beserta notanya di sini. Setelah itu kita hubungin customernya bahwa pakaian sudah selesai, mau dikirim atau mau diambil sendiri.